Gimana literasi dan numerasi atau festival literasi numerasi itu? Jadi ada program wajib ya. Kemudian terkait kolaborasi, teman-teman dilibatkan nggak dalam perancangan modul media atau apa ya? Strateginya pembelajaran itu sampai ke sana nggak kolaborasinya itu? Atau hanya nganu aja, sinkronisasi program terus nanti dengan jalan sendiri dengan programnya, setelah jalan diri dengan programnya. Jadi istilahnya tak approval, ya ini programnya jalan, programku jalan. Atau memang benar-benar tandem. Jadi kalau dalam satu mata pelajaran gitu, sekolah ngulangin ini terus dengan memberikan, oh bu, tak gawe media aja seperti ini. Kita lebih apa ya, teman anak-anak lebih tertarik gitu. Ada nggak seperti itu kolaborasinya sampai seperti itu atau enggak? Ada. Coba bisa ceritakan. Sebelumnya terima kasih. Perkenalkan, nama saya Devina Amalia Rahman dari SDN Potrojaya 2. Kemarin dari SDN Potrojaya 2, saya pribadi menanyakan tentang modul ajar khususnya untuk mata pelajaran bahasa Inggris, di mana saya menanyakan kepada guru bahasa Inggris modulnya seperti apa, terus media ajar yang digunakan seperti apa, karena dilihat masih sangat kurang dalam penggunaan digital learning. Akhirnya saya mengembangkan dengan menggunakan media belajar yang digital seperti itu, Pak. Ya, salah satu tugas, mengingatkan aja sih, salah satu tugas panjenengan di KM7 itu kan salah satunya adalah adopsi teknologi. Ya, adopsi teknologi, intervensinya ke sana. Ya, terima kasih banyak. Jadi mungkin salah satunya panjenengan nanti bisa eksplor ke sana terkait itu yang kami tanyakan sih, sampai ke sana atau enggak. Jadi memang sampai ke strategi media, kemudian tadi sudah disampaikan juga ada need assessment ya, awal kebutuhan sekolah, berarti ada sinkronisasi, termasuk pendanaan juga. Ada nggak kolaborasi dalam hal pendanaan? Bisa diceritakan? Ada yang bisa menceritakan sampai ke pendanaan nggak? Komunalis grup program itu? Kalau dari SD Negeri Magetan 3 sendiri, itu pendanaannya terkait itu pihak sekolah membantu, tapi kami juga dari kampus mengajar itu adanya kas itu buat pendanaan dari keseluruhan program kita, tapi itu tidak ditanggung oleh mahasiswa. Pihak sekolah ikut menyumbang dan berpartisipasi dalam pendanaan itu, Pak. Oke, jadi kolaborasinya sampai ke pendanaan ya. Kalau sekiranya programnya beririsan begitu, mungkin bisa ya sih. Jadi nggak seperti kalau pengalaman sendiri, kalau saya dulu KKN itu kan, kalau saya sih dulu programnya itu kan pengalaman pribadi sih, semua program tak jalan ke dewe, duitnya golek dewe gitu. Padahal sebenarnya kan harusnya pemberdayaan masyarakat bisa, tapi ya. Ada yang responnya kurang? Nanti aja lah pertanyaan berikutnya. Komunitas besar itu koordinasinya setiap berapa kali ada pertemuan rutin dengan guru pamong, dengan sekolah? Ada nggak? Atau kalau setiap seminggu sekali umpamanya ada refleksi gitu? Kalau teman-teman itu satu minggu itu full nggak ke sekolah? Full ya? Ada yang masih menempuh mata kuliah wajib? Oh, masih juga. Jadi nggak semuanya free gitu. Karena kan gimana itu? Bukan dari universitasnya sih, Pak. Oh, beda-beda ya. Kita memang haruskan kalau yang kampus mengajar itu full di sekolah. Tapi ada juga yang
yang bisa mengatur waktu gitu. Oh, gitu. Seperti kami di UST itu dua-duanya gitu. Jadi usahakan memang prioritas tetap di kampus aja sih. Tapi karena di kondisi mahasiswa itu kan juga bermacam-macam ya Pak. Ada yang memang kurang menempuh mata kuliah gitu, jadi tetap diperbolehkan. Karena kan rekognisinya itu 20 SKS kan? Tetap ada. Kemarin saya di salah satu SMP di kota juga. Itu memang agak penerimaannya kurang karena banyak mahasiswa yang ditempatkan itu lebih banyak ke kampusnya daripada ke sekolahnya gitu. Ternyata itu yang mungkin penerimaannya agak kurang dan komunikasinya kurang baik lagi. Kalau di teman-teman berarti memang itu tidak jadi masing-masing beda nih. Cuman yang kemudian menjadi kesulitan kami di universitas itu adalah konversinya gitu Pak. Karena kadang tidak sesuai dengan mata kuliah yang akan dikonversi ke 20 SKS. Tapi saya selaku dosen dan juga selaku DPR ya nanti tetap harus bisa menunjukkan bukti bahwa oke lah kegiatan kalian yang dilakukan di kampus mengajar harus bisa menunjukkan ya paling tidak 1 atau 2 capaian pembelajaran mata kuliahnya. Oh iya. Kalau itu kesulitan kami yang di universitas Pak. Nggak ada tabel konversinya itu nggak langsung ya? Ada, cuman kan tidak semua irisannya itu besar gitu dari mata kuliah dan kegiatan mereka di kampus. Berarti berpotensi setiap kampus berbeda dalam hal konversi 20 SKS. Disesuaikan dengan program studinya juga. Iya. Mungkin kalau teman-teman yang dari prodi PBSD atau yang hubungannya dengan pendidikan dasar mungkin bisa banyak yang bisa dikonversi gitu. Tapi mungkin dari teman-teman yang fakultas murni yang bukan pendidikan itu mungkin harus struggling lebih ya menyesuaikan kegiatan di kampus mengajar dengan konversi mereka di lebih struggling dan lebih sedikit konversinya. Potensi. Kalau bisa sharing yang bukan dari Ya mau. Konversi 20 SKS hanya dapat konversi di KKN saja. Untuk praktek saya dari kependidikan, untuk praktek kependidikan itu juga tidak dapat konversi dari kampus. Sehingga memang dari saya sendiri pun memang pulang balik dari kampus ke sini nih Bapak. Dan itu juga jarak tempuhnya lumayan dari UNY ke sini. Terus kalau dari kami mengakali dengan cara ada piket per hari. Jadi wajib di sekolah itu tetap ada setiap hari dari kampus mengajar, mahasiswa dari kampus mengajar itu Bapak. Jadi kami juga sering gantian, misalkan nanti ada yang kuliah 1, nanti balik lagi 1. Atau memang ada program besar, kayak misalkan kemarin itu fasilitasi dari kami yang kuliah, itu kami izin dari kampus. Jadi kan dari kampus memang ada jatah absen itu sebanyak 4 kali, jadi kami maksimalkan izin tersebut untuk mengerjakan proker yang sekiranya memang tidak bisa ditinggalkan, begitu. Jadi memang kalau informatika Bapak, jadi sehingga memang dia cukup aktif dalam kayak membuat workshop, tapi khusus buat guru-gurunya. Dan kemudian kalau contohnya pendampingan di kelas menggunakan aplikasi Word. Nah, jadi kayak itu aplikasi yang menyimpan banyak permainan Bapak, sehingga bisa kolaborasi antara anak-anaknya bisa memiliki media ajar yang menyenangkan dan menarik. Seperti itu sih kalau dari hasil pekerjaan 3. Untuk intensitas kolaborasinya tadi belum ada yang jawab. Intensitas kolaborasinya itu kalau dengan sekolah itu ada nggak tuntutan pelaporan yang tadi saya sampaikan?
refleksi per minggunya disepakati umpamanya, kemudian dengan DPR-nya berapa itu mungkin yang lain mas belajar cowoknya cuma 2 ya, yang ini cewek. Baik Pak, izin menjelaskan untuk kami di Istimewa Muhammadiyah Gunung Harjodua terkait kolaborasi antara sekolah dan DPL. Jujur saja untuk DPL kami waktu ini ditolak. Jadi tergantung DPL-nya yang sedang kapan, nanti kita diskusi kolaborasi itu nanti kami secara daring Pak dengan DPL. Jadi nanti mungkin dari awal penugasan sampai sekarang itu 5 kali saja Pak untuk diskusinya Pak dengan DPL. Kemudian untuk di sekolah tidak ada acara khusus atau formalnya untuk diskusi kolaborasi bagaimana wilayah Pak, luas seperti itu tidak ada. Tapi kami setiap hari kami menginformasikan Pak apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, apa yang akan kami lakukan juga kami informasikan. Kemudian sekolah maunya apa, mintanya seperti apa juga diinfokan ke kami. Dan di tempat kami Pak itu mungkin tidak jauh berbeda seperti apa yang disampaikan dari SMK Muhammadiyah Benar Pak. Jadi terus terang di SD Muhammadiyah Gunung Harjodua itu untuk tenaga pendidikan itu kurang Pak, minim. Pertama dan naik Pak untuk guru kelas itu hanya ada 5 orang. Kemudian tambah 1 guru mapel ismuba seperti itu Pak. Jadi hanya ada 5 guru kelas, 1 guru mapel, dan yang kosong itu di kelas 4 Pak. Jadi kelas 4 itu setiap hari itu hampir kosong Pak. Jadi kami datang ke SD itu benar-benar full time mengajar. Bahasa Jawa, bahasa Indo, agama, semuanya kami yang mengajar Pak untuk kelas 4. Soft skill Pak, skillnya Iya Pak, begitu Pak. Karena memang tadi itu guru kelas cuma 5 orang aja Pak. Kelas 4-nya kosong. Kepala sekolah itu sudah purna. Nah sekarang sudah masuk kepala sekolah baru. Mungkin baru berjalan hampir sebulan Pak untuk kepala sekolah yang baru. Kemudian bahkan soal ulangan ujian tengah semester akhir yang membuat kami Pak untuk kelas 4. Besok ini saya membuat bahasa Inggris Pak untuk ujian akhir semester. Kemarin juga membuat seperti itu Pak. Nah jadi kita memang di sana memang ya struggling mengajar, kemudian bersama anak-anak dari pagi sampai sore, jadi setiap harinya Pak. Dan itu karena juga mengisi di kelas 3 dan 2-nya juga. Tapi memang setiap hari kami mengajar mengisi kekosongan kelas di kelas 4. Nah setelah itu kami melaporkan, dan sudah kami laporkan ke DPL, sudah kami laporkan kalau kami cerita kondisi di Gunung Harjodua seperti ini seperti itu Pak. Nah itu secara daring tadi itu koordinasinya. Kemudian kalau di sekolah nggak ada acara khusus formalnya, tapi kami melaporkan setiap harinya. Kemudian sekolah juga meminta kami untuk seperti ini akan ada agenda seperti ini, begitu Pak. Terima kasih. Oke. Jadi malah setiap hari refleksinya setiap hari tidak ada acara khusus malah. Setiap hari. Langsung dengan guru kepala sekolah dan guru pamong dari. Oke. Kalau dengan DPR ada nggak pelaporan resmi yang ditutup? Kalau laporan sejauh ini sebatas tadi Pak pertemuan daring, kemudian hanya laporan yang bulanan saja. Oh, laporan bulanan. Iya. Ada laporan bulanan. Oh, ada. Progres dari KM itu ya. Di program jaringan. Individu atau kelompok? ini individu Pak. Makanya ada laporan di akhir juga. Bukan diserahkan ke DPR kemudian tatap muka luring. Jadi Bapak Ibu di DPR, ini Bapak Ibu DPR kalau memang ada kegiatan dan sifatnya tidak bisa dilihatkan, nggak bisa menyelesaikan. Kalau dari mungkin tidak ada laporan juga. Jadi untuk DPR malah seperti nanti juga ya, saya takut ya, bahwa tentu kalau ada masalah mesti dengan DPR juga ya. Terkendala dengan apa itu komunikasi terkait dengan pelaksanaan program. Ada yang mempunyai kendala?
Nggak ada. Monggo. Jadi bentrokan berbeda antara saya yang SMK itu ke dinas lingkungan yang SMK itu ke provinsi. Saya sama selaku perwakilan dari SMK Negeri Prambanan. Mungkin terkait rancangan aksi kolaborasi dari sekolah kami dari kelompok kami itu ada sekitar 16 kegiatan ya Pak. Nah itu ada mencakup literasi, numerasi, terus transformasi digital, pembelajaran dan adaptasi teknologi serta program lain. Nah program lainnya itu kita ada program bersih, jadi itu berhias bersih, hijau, sehat, ceria, sama surat persahabatan. Terus terkait programnya ini, ke-16 program ini sampai sekarang sudah terlaksana semua, termasuk Pites dan Puskes. Mungkin kalau terkait kendalanya tuh karena ini, anak kami kan SMP swasta ya mulia, jadi banyak liburnya Pak. Apalagi pas libur lebaran itu kan liburnya cukup panjang. Jadi dalam pelaksanaan program-programnya yang awalnya sudah ditentukan di tanggal segini itu harus terpaksa mundur atau dibuka. Sama ini karena sekolah kan juga mempunyai banyak kegiatan gitu, jadi kita harus menyesuaikan kegiatan yang dimiliki oleh sekolah. Sama mungkin pada awalnya kita juga sudah menyesuaikan, tapi karena beberapa hal yang membuat kegiatan sekolah ini harus diubah juga tanggalnya, jadi kita yang harus menyesuaikan lagi gitu. Jadi tapi mungkin ini ada apa ya, ada untuk penanganannya tuh kita lakukan kolaborasi dengan kegiatan sekolah. Contohnya waktu P5 ini kita kan ada program membuat materi. Nah waktu itu kita menambahkan itu. Jadi P5 ini kita membuat materi dan nanti akan dipahami. Dengan langsung masuk kelas gitu. Jadi kita melihat fakta dan karakter siswanya. Jadi dalam menyusun programnya itu kita tahu anak-anak tuh lebih suka kegiatan yang seperti apa sih gitu. Dan karena kita tuh anak-anak yang aktif, jadi kita membuat program itu yang apa ya, yang interaktif, yang sekiranya tuh anak-anak tuh gak bakalan jenuh dengan ini gitu. Dan contohnya mereka tuh kayak membuat mandiri itu, mereka tuh suka gitu yang membuat kreasi-kreasi gitu. Atau kemarin kita memanfaatkan game online gitu, kita melakukan kuis matematika gitu. Terus ini anak-anak tuh paling suka diapresiasi. Jadi kemarin kita ada talkshow tentang kegaduhan pendidikan gitu. Terus anak kita tuh berusaha menghadirkan pembicara yang dia apa ya, yang gampang bergaul dengan anak-anak sama kelas motivasi gitu. Jadi kemarin sih ada anak yang ditanya, terus dia dipuji kalau pertanyaannya bagus sekali gitu. Jadi dia tuh ini aktif bertanya-tanya lagi, jadi dia nggak cuma satu kali bertanya. terkait dengan peningkatan lingkungannya sudah ada prosesnya. Sudah ada peningkatan Mungkin sedikit, tapi ada. Bagian dari apa itu? Yang numerasi atau literasi? literasi, karena itu anak-anak tuh udah mungkin ini ya Pak, karena soalnya juga lumayan, jadi kayak pasti ini gitu. Jadi kayak mungkin pas pengerjaannya kita berusaha buat lebih gitu. Tetapi walaupun begitu bisa lah ya untuk program-programnya itu berjalan. Jadi kita itu ada kurang lebih
aduh saya juga nggak bisa menghitungnya Pak. Jadi bisa dikatakan 50%. enggak Pak, mungkin 90%, karena yang 10% itu kita sekarang lagi fokus ke perpustakaan saja Pak. Perpustakaan. Ya. Lebih dari 9%. Nah, selain hibah dulu, kita juga dapat bantuan dulu dari dinas perpustakaan kita beberapa. Kita mengirimkan proposal ke mereka dulu. Kita dapat satu kursus itu satu bacaan dari SMP yang memiliki satu program. Perlu perilaku gitu saya jadi sedang ngocok gitu dan sedang berbicara perpus gitu saya lihat nggak dari panjenengan enggak Cuma saya Pak, perusahaan ini vakum mati Pak. ada tapi ada maksudnya ada bukunya, ada bukunya, tapi nggak pernah dimasukin, nggak pernah buka. Saya datang ke sana tanya, kamu kapan ke perusahaan terakhir? Mereka nggak tahu Pak, nggak ingat mereka. tidak tahu. Nah, entah di KM sebelumnya bagaimana proteinnya, karena di sana ada KM 5, KM 6 juga Pak. Berarti ada KM tidak ada. Yes, begitu. Jadi perusahaan itu mati Pak. Nah, baik dari anak-anak gurunya pun nggak pernah masuk ke sana, nggak pernah dibuka. Kemudian kami di sana mencoba untuk mencarikan tambahan koleksi buku. Kemudian kami juga menghias perpustakaan ya Pak. Karena buku di sana itu Pak, buku di sana itu isinya hanya buku pelajaran Pak. Gitu, hanya buku pelajaran. Dan itu buku pelajaran entah itu tahun apa dan kurikulumnya apa. Gitu. Nah tapi mereka di sana setiap sebulan sekali ada puslim Pak. Perpustakaan ini ada setiap bulan sekali dari Sleman atau mana saya lupa Pak. Mobil warna biru gitu Pak. Nah, itu setiap sebulan sekali itu ada. Kemudian nanti setiap sebulan sekali itu juga nanti dipinjam buku dari perusahaan keliling itu. Nanti seminggu sekali sudah itu nanti dikeluarkan bukunya membaca bersama-sama biasanya dari Jumat. Nah, situ untuk perusahaan ini ya karena memang bukunya koleksi hanya buku mapel saja. Jadi ya mereka anak-anak ya tetap membaca Pak. Nah, untuk sementara ini kita sudah membias perpustakaannya, membias, membersihkan, merapikan seperti itu Pak. Nah, untuk koleksi buku ini penambahannya ya tidak banyak Pak. Karena kami juga kemarin open donasi untuk mencarikan tambahan koleksi itu tidak banyak untuk mencukupi anak di sana. Tapi memang sebenarnya anak itu suka untuk belajar perpustakaan karena setiap kali mengajar ke kelas anak itu mas ayo ke perpus mas, mereka senang. Nah tapi kondisi perpustakaannya kurang mendukung seperti itu Pak. Ya jadi bangunannya ada, bukunya ada cuma tidak hidup. Nah untuk sekarang ini kami sering buka ya tidak hanya untuk baca buku tapi juga kita mengadakan kelas di perpustakaan juga. Kita belajar di perpustakaan kemudian mengajak anak-anak untuk membuat seperti mewarnai origami seperti itu. Karena pada dasarnya anak-anak di sana itu lebih berjalan di psikomotoriknya. Mereka senang menggambar, mewarnai itu senang sekali. Mereka itu setiap sudah di kelas, mas ayo warnai mas. Mereka senang seperti itu. Betul Pak. Jadi ya bahkan tembok itu jadi lahan mereka seperti itu Pak. Gitu. Jadi mereka memang senang kalau perpustakaan hanya aja perpustakaannya seperti itu Pak. Nah, ini sudah ada perubahan dari tadi itu diubah, dibersihkan, dihias perpustakaannya ditambahi dengan penambahan koleksi buku dari kami dan ada juga pinjaman dari perusahaan keliling itu Pak. Terima kasih. Ada keterlibatan gurunya enggak panjenengan pas waktu pengelolaan perpustakaan sehingga nanti kan istilahnya potensi keberlanjutannya ada. Takutnya nanti kalau teman-teman itu lebih fokus parsial itu terpisah bangun perpustakaan terus merapikan sendiri nonton sendiri tetapi tidak istilahnya mempersiapkan gitu. Nah
di penerus selanjutnya jadi bisa jadi nanti angkatan ke-8 kalau ternyata memang ada lagi itu masih tidak lagi kira-kira ada keterlibatan. Kalau tadi SDM kurang jelas karena gurunya kurang kepada ngurusi perpustakaan kira-kira seperti itu. Iya, jadi untuk jurusan itu satu orang perangkap jadi terus berkata guru kelas, guru pamong, proktor dan sebagainya dalam satu orang. Kemudian untuk perusahaan nanti apakah ada keterlibatan? Mungkin bisa dikatakan terlibat karena waktu kami melakukan donasi buku, guru itu juga menyebar flyer seperti itu, kemudian nanti memberikan info, mas ini ada orang yang mau memberikan buku, memberikan info, tapi hanya sampun itu aja Pak. Untuk saat ini sedemikian saja untuk keterlibatan dalam perusahaan ini. Nah, memang diharapkannya untuk angkatan ke-8 akan seperti ini Pak. Apalagi kalau gurunya kurang, nanti angkatan berikutnya datang ke SD, datang ngajar pulang, begitu aja. Atau seperti itu Pak. Karena kalau tidak ada tambahan tenaga untuk tidak Pak. Karena saat ini sekolah ini fokusnya memang bukan terlalu perpustakaan Pak. Ya karena ada kepala sekolah baru ini, bagaimana caranya sebisa mungkin ini visi dari sekolah terlebih dahulu di depan, kemudian nanti dari kegiatannya Pak, seperti dari kegiatan terutama di kelas-kelas akhir kelas 5 atau 6 seperti itu. Jadi fokusnya baru sekarang Pak. Jadi kalau untuk perpustakaan mungkin kurang untuk terlibat untuk depannya seperti itu. Terima kasih. Mungkin itu salah satu jadi pertimbangan kenapa ditetapkan dengan angkatan 57. Jadi kepala sekolah kan butuh. Dua itu sudah cukup bagus ya Bapak. Dan siswa-siswinya juga setiap hari mengunjungi perpustakaan tersebut. Tetapi yang menjadi problem itu buku-buku di SD tersebut itu sudah pada lapuk Bapak, sudah pada tua-tua dan kertas-kertasnya itu sudah pada banyak yang sobek-sobek Bapak. Dan untuk rencana aksi kolaborasi kami itu kami membuka donasi buku dari kami membuat desain dan membuat story di Instagram dan di WhatsApp Bapak. Dan alhamdulillah sudah terdapat buku-buku yang mungkin 10 buku ada Bapak, begitu. Dan untuk penggerak di guru perpustakaan tersebut juga mohon maaf sudah tua ya Bapak, dan kurang untuk melakukan kegiatan aktif peserta didik untuk selalu dapat membuat perkembangan di perpustakaan tersebut Bapak. Solusinya apa yang tidak dengan laksanakan terkait dengan kekurangan SDM dan kekurangan respon di pendekatannya seperti apa? Ada nggak dokumen khusus itu tidak Baik Bapak, jadi dari rencana aksi kolaborasi kami mengajak peserta didik setiap kali kami melakukan kegiatan di kelas, kami selalu mengajak ke perpustakaan begitu Bapak. Dan mungkin ada ya peserta didik yang belum bisa membaca. Nah, peserta didik tersebut kami bawa ke perpustakaan untuk membaca dan mengambil buku dari perpustakaan tersebut. Serta pada Kamis literasi itu kami meminta peserta didik untuk mengambil buku di perpustakaan tersebut Bapak. Setiap Kamis ya? Iya. Sudah semua program terlaksana? Alhamdulillah sudah, tapi masih 3 yang belum berjalan. Alhamdulillah sudah kali. Ya karena itu juga termasuk tugas dari kampus Bapak yang besok Senin itu udah UKK dan tidak bisa ini Bapak. Waktunya tidak memungkinkan untuk kami menjalankan program tersebut. Kira-kira sebelum berkaitan bisa nggak selesai? Bisa Bapak. Nggak ada yang di bawah 90. Terima kasih, saya Laksmi, saya BPL dari 2 sekolah dan kebetulan
kebetulan satu pasang dan ini hadir semua di sini. Saya pikir program kampus mengajar ini baik untuk dilanjutkan Bapak. Setidaknya bagi kami yang di universitas bisa menyadari itu apa yang ada di lapangan gitu, bahwa oh ternyata di sekolah itu ada kelebihan ini, ada kekurangan ini, dan ini kan merupakan ladang pembelajaran yang sangat bagus bagi kami, karena kami yang di universitas kan di Monseu hanya berkutat dengan teori ini, teori itu gitu, dan yang kemungkinan aplikasi di lapangan itu belum tentu bisa gitu. Jadi ini adalah ladang pengetahuan dan pengalaman yang baik bagi kami, dosen dan mahasiswa, untuk bisa mempraktekkan apa yang kami dapat di kampus. Kemudian dari pihak sekolah sendiri juga saya pikir ini adalah ajang yang baik bagi mereka untuk mengupdate kemampuan, mengupdate dari universitas gitu. Jadi kita bisa berjalan berdampingan bersama, saling mengisi dan saling bersinergi gitu Pak. Terima kasih. Kami di kampus gitu. Jadi kami berlatih mengajar teman sendiri, tetapi juga kami mensiasati dengan mengubah Bupamong. Karena saya di pendidikan bahasa Inggris dengan level SMP, SMA dan SMK, maka Bupamong kami dari sekolah yang selevel seperti itu. Nah, kemudian nanti yang ketiga adalah praktek pengalaman lapangan, jadi mereka betul-betul terjun ke sekolah dan itu waktunya hanya sekitar 1 bulan atau 2 bulan gitu untuk yang pemagangan. Jadi lebih banyak ini ya KM ini ya? Iya, dan dari segi program pun kalau untuk kampus mengajar ini memang lebih memberikan kemerdekaan bagi mahasiswa untuk bereksplorasi gitu, apa yang mereka bisa lakukan untuk sekolah. Ini ada 7. Jadi untuk program kampus mengajar itu sudah lebih banyak membantu untuk dengan sekolah. Yang ada beberapa usul dari saya sendiri. Jadi untuk pelaksanaan program kampus mengajar itu saya rasa bagi pihak sekolah tadi diberikan sosialisasi lebih awal Pak. Jadi kita lebih tahu sebagai sekolah komunitasnya harus seperti apa. Lalu sebagai kamu sendiri seperti apa yang harus dilakukan. Jadi dari dulu saya cuma ditutup dari Bupamong, tapi ya kalau saya sudah tahu Bupamong ya untuk membersamai kegiatan itu. Jadi tupoksinya saya kurang lebih berjalan gitu. Kita tadi mahasiswa ya kamu masih muda untuk berbeda sendiri ya pasti ada seragam bersama jadi kelihatan seperti mahasiswa. kamu tadi menjadi nggak apa-apa. Mohon izin menyampaikan untuk kalau dari SMP Muhammadiyah 2 Prambanan secara garis besar untuk kehadiran adik-adik mahasiswa itu sangat membantu ya, membantu beberapa bagian ataupun beberapa program yang ada di sekolah seperti itu, sehingga dengan kehadiran mereka bisa menyupport beberapa program yang memang ada di sekolah. Seperti contohnya kan kalau sekarang ada kegiatan P5 gitu ya. Nah, anak-anak karena ikut mensukseskan kegiatan tersebut begitu. Jadi harapannya kegiatan P5 yang sudah dihandle oleh anak-anak itu secara respon dari siswa-siswanya juga positif begitu ya, dari gurunya juga positif gitu. Jadi itu untuk salah satu programnya. Kemudian seperti kegiatan-kegiatan lain juga anak-anak sering diajak untuk nyekuyung juga, seperti misalkan besok itu mau ada wisuda. Nah, anak-anak diajak untuk
kan kebetulan tanggal 13 itu ada wisuda dan masih di masa pelaksanaan KM, anak-anak juga terlibat di situ. Terus sekarang membantu dari kemarin waktu pas Ramadan, terus ketika ada ujian begitu, kehadiran anak-anak juga membantu program-program yang ada di sekolah. Jadi kalau untuk keberlanjutannya dari kehadiran kampus mengajar sendiri, saya yakin dari pihak sekolah itu sangat welcome begitu Pak, karena juga ternyata di periode sebelumnya di SMP Muhammadiyah 2 Prambanan ini juga sudah pernah ada kelihatannya yang di batch 6 begitu. Jadi kelihatannya nanti kalau di batch selanjutnya untuk keberlanjutan kampus mengajar itu bisa dilanjutkan kembali begitu. Nah kemudian kalau untuk yang dari segi program yang sudah dilaksanakan oleh mahasiswa sendiri kan, karena sekolahnya itu tergolong kemarin habis direnov begitu nggih Pak, jadi kayak untuk ruang yang digunakan untuk literasi, untuk ruang baca anak-anak di sana itu masih sangat minim begitu. Nah di sini anak-anak mahasiswa begitu sudah membuat pojok baca begitu. Jadi harapannya nanti kehadiran pojok baca untuk siswa-siswi di SMP Muhammadiyah 2 Prambanan itu dapat diteruskan begitu, meskipun program kampus mengajar ini sudah selesai begitu. Dan harapannya juga nanti tingkat atau kemampuan literasi dan numerasi anak-anak setelah diisi oleh adik-adik mahasiswa yang tersentuh oleh beberapa teknologi mungkin yang sebelumnya belum pernah disentuh oleh teknologi begitu, akan semakin meningkat dan mungkin guru-gurunya juga bisa mencontoh seperti itu. Oh ternyata bisa digunakan dengan menggunakan game atau dengan sentuhan-sentuhan teknologi yang lain seperti itu. Jadi nanti harapannya untuk kualitas atau mutu di bidang numerasi dan literasi siswa-siswinya pun akan jauh lebih baik dari sebelumnya. Gitu. Mungkin itu